prajurit teknokrat STTAL. Cerdas berpikir, pandai berbicara, semangat berkarya. Bersama saya Serka Yohana Sihaan dan rekan saya Serda Julia dari kampus prajurit teknokrat STTAL akan menyampaikan berita sepekan seputar STTAL yang kami rangkum dalam STTAL News. Berikut liputan selengkapnya. Mengikuti pelatihan dan uji calon asesor kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi TNI Angkatan Laut tahun 2024 bertempat di Auditorium Gedung NIPA, Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumi Moro, Surabaya, Senin 13 Mei 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan TNI Angkatan Laut yang berlangsung selama 5 hari, mulai dari tanggal 13 sampai dengan 17 Mei 2024, dipimpin langsung oleh Kadisdikal, Laksamana Pertama TNI Dodi Agus. Dihadiri oleh Wadan STTAL, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa. Dalam amanat Kadisdikal menyampaikan bahwa kegiatan asesor kompetensi adalah suatu pelatihan sekaligus uji bagi calon asesor dalam rangka pemenuhan asesor baru untuk skema baru maupun penambahan jumlah asesor skema yang sudah terbentuk di Lembaga Sertifikasi Profesi TNI Angkatan Laut. Berharap ke depan LSP TNI Angkatan Laut dapat lebih banyak memiliki skema dan terus aktif melaksanakan sertifikasi profesi, sehingga setiap anggota TNI AL yang memiliki keahlian dapat tersertifikasi oleh BNSP dan dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri, kedinasan maupun TNI Angkatan Laut. STTAL sebagai perguruan tinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut terus berupaya untuk mencetak SDM yang unggul, salah satunya dengan mengikut sertakan para personilnya untuk mengikuti sertifikasi maupun pelatihan di bidang teknologi, sehingga personil tersebut dapat mengalami peningkatan kemampuan pada bidang tertentu yang dapat digunakan. Tidak hanya di lingkungan pendidikan STTAL saja, tetapi juga di luar STTAL. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, beserta Wadan STTAL dan Seklem STTAL, menghadiri pelepasan Long March yang diadakan menjelang peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-78 tahun 2024. Kegiatan Long March ini diikuti 280 peserta yang meliputi 2 pati, 12 pamen, dan 266 siswa dari berbagai lemdik STTAL, AAL, dan Kodiklatal di wilayah Kormada 2 Surabaya. Senin 13 Mei 2024, kegiatan Long March menempuh jarak kurang lebih 78 km, di mana hal ini melambangkan usia Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut. Peserta Long March membawa perlengkapan tempur pribadi dengan rute, start dari Denmark Armada 2, dan finish di lapangan Laut Maluku dengan 8 etape. Setiap etape ditempuh dengan waktu 2,5 jam. Dimulai pada hari Senin sampai dengan hari Selasa. Kegiatan Long March ini dilepas oleh Komandan Kodiklatal, Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah bersama dengan pati lainnya, ditandai dengan pengibaran bendera start dari masing-masing lembaga pendidikan TNI Angkatan Laut. Long March prajurit Jalasana ini melintasi sejumlah satuan kerja TNI Angkatan Laut, Kormada 2, Museum TNI AL, dan beberapa tempat penting lainnya di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Dengan tibanya tim Long March di lapangan Laut Maluku, akan dilaksanakan penyerahan bendera Pataka Lembaga Pendidikan TNI AL kepada masing-masing komandan Lembaga Pendidikan TNI Angkatan Laut untuk diikutsertakan dalam upacara Hardikal ke-78 tahun 2024. Bendera Pataka, Dwaja, dan Pusara merupakan simbol perang yang melambangkan kesatuan, kehormatan, keberanian yang dapat membangkitkan semangat perjuangan bagi seorang prajurit. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri upacara peringatan Hari Pendidikan Angkatan Laut ke-78 tahun 2024 yang dipusatkan di lapangan Laut Maluku, Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut, Bumi Moro, Surabaya, Selasa 14 Mei 2024. Upacara Hardikal ke-78 tahun 2024 ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma, yang didampingi Komandan Kodiklatal Letnan Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah.
dan dihadiri oleh PJ Gubernur Jawa Timur, jajaran Forkopimda Jawa Timur, para perwira tinggi TNI Polri, para akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur, pejabat utama Mabesal, serta para pejabat terkait lainnya. Dalam amanat Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, yang dibacakan oleh Iruk menyampaikan bahwa lembaga pendidikan mampu untuk mewujudkan kualitas personil TNI Angkatan Laut yang memiliki profesionalisme dengan standar kompetensi yang menunjang pelaksanaan tugas melalui sistem pendidikan yang inovatif dan modern. Kepala Staf Angkatan Laut berharap lembaga pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut hendaknya mampu meningkatkan penyelenggaraan pembinaan, penataan, dan pengkajian doktrin serta petunjuk sesuai strategi pertahanan yang ditetapkan pemerintah. Lembaga pendidikan hendaknya juga mampu memenuhi tuntutan tugas yang selaras dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, meningkatkan daya saing kualitas pendidikan melalui tenaga pendidik yang profesional, serta menajamkan kurikulum pendidikan dan program pelatihan yang berorientasi pada pemenuhan kompetensi unsur serta satuan operasi. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, menerima secara resmi kunjungan dosen dan mahasiswa ITS yang melaksanakan kuliah kerja nyata tematik terkait penyusunan dashboard manajemen simulasi kekuatan geopolitik atau geoteknologi pertahanan Indonesia di Laut Natuna Utara, bertempat di ruang rapat Suwarso, Kampus Prajurit Teknokrat STAL Bumi Moro, Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh Profesor Erma Suryani, Wadan STAL, Seklem STAL, para direktur, pejabat STAL, dan mahasiswa STAL, serta mahasiswa ITS. Dalam sambutan Komandan STAL menyampaikan, melalui gagasan untuk membangun dashboard manajemen simulasi kekuatan geopolitik atau geoteknologi pertahanan Indonesia di Laut Natuna Utara, diharapkan kita mampu melakukan analisis sistemik terhadap spektrum ancaman multidimensi dan membangun peran kepemimpinan strategi di Laut Natuna Utara sebagai bagian dari manajemen strategi pertahanan yang seharusnya dibangun oleh pemerintah Indonesia. Komandan STAL juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kepercayaannya telah memilih STAL sebagai tempat kuliah kerja nyata tematik dalam rangka pengabdian masyarakat yang dilaksanakan secara kolaboratif dan terpadu. Program kegiatan ini sangat menarik, strategis, dan memiliki nilai kemanfaatan yang tinggi untuk membangun dan meningkatkan leadership Indonesia di kawasan Laut Natuna Utara. Dalam kegiatan tersebut juga terdapat diskusi dan tanya jawab sehingga suasana semakin hidup dan menarik. Dirbin Sarjana Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Elektronika Irfan Sahiri, dalam hal ini mewakili Komandan STAL Laksamana Pertama TNI Muklis, secara resmi membuka matrikulasi mahasiswa baru Prodi S2 Angkatan 12 dan Prodi S1 Angkatan 45 yang berlangsung di Auditorium Gedung Marore, Kampus Prajurit Teknokrat STAL Bumi Moro, Surabaya, Rabu 15 Mei 2024. Dalam sambutan Komandan STAL yang dibacakan Dirbin Sarjana menyampaikan bahwa kegiatan pembukaan matrikulasi adalah suatu kegiatan pemenuhan kompetensi mahasiswa agar kesenjangan antara substansi dan pengalaman belajar yang dimiliki para calon mahasiswa sebelumnya dapat terpenuhi sesuai dengan kompetensi yang digariskan oleh STAL. Kegiatan matrikulasi ini dilaksanakan untuk menyetarakan kemampuan calon mahasiswa baru yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman pendidikan yang berbeda, sehingga diharapkan para calon mahasiswa tersebut mampu mengikuti semua mata kuliah yang ditempuh dalam program studinya dengan baik. Matrikulasi ini juga dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan pandangan para calon mahasiswa baru terhadap program studi yang akan dimasukinya, sehingga para calon mahasiswa menjadi lebih paham dan mendapatkan gambaran mengenai dasar-dasar keilmuan dari program studi yang dipilihnya. STAL sebagai lembaga pendidikan di lingkungan TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk terus berkontribusi aktif dalam mencetak sumber daya manusia yang bermutu sebagai investasi pertahanan jangka panjang untuk menguasai teknologi masa depan yang sejalan dengan transformasi kebijakan pertahanan yang digariskan oleh pemerintah. Sekian informasi yang kami sampaikan.
Kami beserta tim yang bertugas mohon pamit undur diri. Jalas Veva Jaya Mahe.